Aku emang alirannya suka mencoret buku nih. Tuh aku suka cium-cium kertasnya. Apalagi kalau bukunya rada-rada buku yang tua gitu kan. Kayak orang yang suka kopi kali ya, pastikan tuh dicium dulu aroma kopinya. Kalau pengen baca yang berat, harus perutnya kenyang dulu gitu, baru bisa fokus buat baca. Iya, serius. Gue paling suka gigitin sudut-sudut buku itu loh. Kalau baca yang untuk keperluan studi gitu ya, benar-benar nggak bisa diganggu gitu. Gitu gue langsung. Ada 300.000 orang yang pengen denger suara lu nyanyi, Tok. Seriusan? Dibilangin juga. Ya, kita akan putar nanti rekaman Toto bernyanyi. Kita ketemu lagi di Kepo Buku, seperti biasa, bareng gua Rane Hafid di Bangkok, yang malam ini belum mandi dari pagi dan lagi rekaman sambil ngopi. Terus di Singapura ada Herr Toto Eko yang baru aja mandi. Langsung buru-buru rekaman gitu dong. Iya. Dan di Ambon Ya, ada saya Steven. Hari ini lagi agak flu nih. Agak-agak flu tuh maksudnya gitu sih, agak-agak flu. Flu atau enggak? Gak ada agak-agak flu mah. sampai batuk. Dia flu gue yang batuk. Rada-rada pilek aja gitu. Rada-rada pilek atau nggak pilek? Ada nggak ada rada-rada pilek tuh maksudnya apa? Ingusnya di tengah-tengah gitu, mau keluar nggak mau gitu. So, hari ini kita akan ngambil topik yang agak santai tapi Masih berhubungan dengan buku. gitu. Nah, hari ini kita mau coba cerita soal kebiasaan-kebiasaan orang saat membaca buku. Nah, maksudnya aktivitas-aktivitas lain yang kita lakukan pada saat membaca buku gitu kali ya, Ya. yang membuat aktivitas membaca bukunya menjadi lebih afdol, lebih apa ya, lebih gitu deh. Lebih asik gitu ya, lebih asik, lebih lama gitu. Kita udah minta pendapat beberapa teman-teman di Instagram. Ada beberapa orang yang sudah mengirimkan, bahkan ada juga yang kemudian gua susul dengan pertanyaan via audio dan dibalas via audio. Wih, keren. Dan juga ada seorang teman baik yang udah tiba-tiba sore-sore WhatsApp gue bilang, "Ran, gue mau ikutan." Kalau yang ini nggak boleh ditolak. Kualat lu tuh nolak. Iya, cuma Toto yang boleh nolak. Kemarin aja udah bilang, nomor WhatsApp lu berapa sih? Oke, saya kasih dengan segera. Nggak berani ya, nggak berani. Nggak berani gue tulis pakai huruf gitu, 8, 4, nggak berani gue. Jadi nanti kita putar juga, tapi kita seneng banget gitu loh, karena banyak yang nanggepin. Karena memang membaca buku itu kadang-kadang perlu ritual tersendiri gitu ya. Betul. Jadi kita mulai aja ya. Dan jangan lupa di episode kali ini kita didukung juga oleh Bantak, produsen pertama ban kotak di dunia, yang kini masuk ke Indonesia dengan berbagai variasi produksi ban kotaknya. Lu serius lu? Ini apaan? Kok ban kotak? Ini nggak janjian dulu, tiba-tiba ini apaan nih? Iklan Ban kotak, serius? Bantak produsen lu ada aja, mana ada sih ban kotak? Lu coba ya kalau ban kotak. Jadi kita mulai dulu dengan membacakan beberapa komen-komen dari teman-teman di WhatsApp yang mau berbagi cerita tentang kebiasaannya saat membaca. Kita ada beberapa yang masuk, ini ada 1756, cuman kita nggak bisa udarain semua. Ya Allah, scrollnya banyak banget, 1700, bentar gue scroll dulu. Lama nih. Fan, lu duluan, Fan, baca, Fan. Mumet pala gue sama Toto. Ya, gue baca dari dua paling bawah ya. @cara_RJ. Dia ngulang baca lagi kalimat yang ngena biar makin ngeresep di hati. Itu yang pertama. Yang kedua ada dari Instagramnya Alia Al-Rasid. Harus duduk dan nggak di kamar karena pasti ketiduran. Lebih suka di udara terbuka. Nah ini Alia Al-Rasid nih berlawanan dengan gue nih. Kenapa?
Gue kalau mau bacanya serius, gue tengkurap. Ah, tengkurap. Betah lo bisa berapa lama baca kayak begitu lo tengkurap begitu? Bisa lama, makanya orang-orang itu dengkulnya yang hitam. Kalau gue, sikut gue yang hitam. Karena nopang badan. Oh, oke. Nah, ini juga ada @bungsu_ratih. Katanya kalau dia harus bawa penggaris dan bolpen berwarna, bukunya bakal jadi warna-warni penuh coretan. Wah, iya. Yang ini juga yang gue bilang, Ran, dulu kalau buku-buku luar negeri gitu ya, terutama buku-buku textbook, biasanya tuh marginnya gede-gede tuh. Minimal banget tuh 3 cm. Kenapa marginnya gede-gede, ada gambar? Ternyata memang pas gue belakangan gue tahu, oh ini buat bikin catatan di samping gitu. Tapi kalau gue cenderung nggak mau nyoret-nyoret buku sih. Kenapa? Sayang. Iya benar. Sayang ya. Nah kalau gue punya kebiasaan cenderung untuk bikin catatan kalau gue gitu. Jadi entah di kertas, entah di buku gitu ya. Karena bukan karena sayang sih, karena justru nanti buat referensi ulangnya susah gitu. Gue berarti harus bawa bukunya kan, bener nggak sih? Nah, itulah kelebihannya pakai Kindle. Ada promosi. Kalau pakai Kindle, lu highlight otomatis kesimpan di notes. Gitu. Jadi bisa bisa di copy gitu ya. Terus boleh. Soal nyatet-nyatet buku nih. Nih Steven pasti tertarik nih Steven nih. Mbak Dian Sastro. Mbak Dian Sastro kenapa? Punya kebiasaan nyoret buku katanya. Dan baru-baru ini sempat viral lah di internet karena dia nunjukin itu loh. Dia punya Quran yang dicoret-coret sih, di stabilo, ditulis-tulis gitu loh. Iya, sebenarnya itu nggak tahu ya Steven ya. Tapi kalau Steven lo inget ya, kalau lo cari di internet ya, Ven ya, bahwa ini tuh banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang umat Nasrani gitu ya di luar negeri itu banyak yang bikin namanya Bible journaling gitu. Bible journaling itu ya itu nyoret-nyoret Bible. Nyoret dalam artian seharusnya mungkin awalnya adalah mencoret ayat-ayat yang perlu dikasih bawahi gitu. Tapi lama-lama digambar-gambar gitu, itu banyak banget teman-teman kita yang kayak gitu. Dan ternyata kalau di luar gitu banyak kitab Injil gitu ya, kitab Bible yang memang sekali lagi ya marginnya juga dibikin gede. Oh, buat ditulis-tulis. Marginnya dibikin gede ya, tujuannya adalah juga untuk bikin referensi kayak gitu-gitu. Nah itu yang kemarin-kemarin gue coba cari kalau di Islam ada nggak ya Quran yang marginnya gede. Kadang-kadang kalau kita baca sesuatu gitu ya, mungkin kita nyatet sesuatu yang mungkin cross referencing ke tempat lain gitu kan, bukan nyoret ayatnya, bukan, tapi di sampingnya gitu. Nah itu yang sampai sekarang nggak tahu, mungkin teman-teman kalau ada yang tahu gitu ya, ada nggak Quran yang marginnya lebih gede yang kita bisa coret-coret di sampingnya gitu. Karena penting juga kalau menurut gue gitu. Walaupun itu bisa jadi kontroversi ya. Ada yang bilang boleh ditulisin, boleh enggak. Ada yang bilang perlu. Ada yang kayak gue sayang lah dicoret-coret gitu loh. Kalau misalnya yang kayak gitu kan memang seperti kita lagi dapat ayat yang bagus gitu ya. Ayat yang mengetuk hati dan pikiran tuh pasti kita bakal highlight gitu kan. Kita entah garis bawahin atau paling jadul kan pakai stabilo yang warna neon itu ya. Sekarang udah berevolusi kan jadi warna pastel. Highlighter. Iya, yang highlighter yang bagus, yang ada yang kerlap-kerlip. Pokoknya tujuannya tetap untuk nyatetin quotes atau kalimat bagus dari kitab suci atau dari buku, seperti yang dari @taa_nara dan catatan senf. Mereka tuh harus ada stabilo buat coret-coret atau pakai pulpen gitu. Teh Nara juga bilang dia nyatetin quotes-quotes dan kalimat bagus dari buku. Oke. Dan sekarang banyak orang juga pakai ini kalau gue lihat, pakai yang namanya post-note ya, post-it ya. Post-it. Kalau zaman dulu kan post-it itu cuma kotak doang gitu. Nah itu sekarang post-it itu ternyata banyak banget sekarang variansinya ya. Ada yang cuma kecil doang, label kecil, ada yang post-it yang tetap kotak itu. Nah orang sekarang juga udah banyak tuh pakai itu untuk naruh-naruh di buku. Minimal buat bikin tagging misalnya kayak gitu kan. Oke. Ada Hairial Fatih yang lebih mikirin soal lokasi tempat dia membaca. Harus di tempat sunyi dan sendirian gitu. Sampai-sampai HP dia dipasangin airplane mode. Ini mirip dengan @ibdish. Dia bilang harus hening, mirip seperti mengheningkan cipta dipimpin pembina upacara. Terus ditambah lagi kalau @asatvika bilang harus ada kopi, cuy. Oh iya. Hera Yulita juga bilang gitu. Harus di tempat sunyi sesekali sambil ngopi. Tapi dia paling nggak bisa baca di kendaraan. Itu kata Hera. Oke. Kita akan bacain lagi beberapa nanti. Tapi gue mau nembak Steven lagi. Tadi Steven udah ditembak, balikin lagi.
lu kebiasaan apa, Van, yang menurut lu paling khas lu ketika lu membaca? Sebenarnya nggak ada ritual yang gimana gitu ya, Bang Rane, Mas Tok. Tapi satu hal tuh yang pasti, pertama harus hening, terus di tempat yang cukup terang gitu, supaya lebih nyaman bacanya gitu. Jadi aku nggak bisa baca di tempat yang redup gitu. Jadi aku pastiin penerangan kamarnya tuh cukup terang dan nggak ada gangguan dari siapa-siapa. Satu lagi, kalau misalnya ada yang pakai musik lo-fi, tapi ketika aku coba tuh aku nggak bisa gitu, nggak bisa masuk gitu ke bukunya. Lu nggak bisa gitu. pakai baca gitu, baca sambil dengerin musik gitu ya? Iya, meskipun sebagai background doang ya. Meskipun memang itu kayak asik ya, bisa multitasking gitu. Tapi gue ada kesamaan sama lu, Van, dalam satu hal. Yep. Gue nggak bisa baca kalau di tempat gelap. Iyalah, gue juga nggak bisa baca, kecuali lu pakai tablet atau apa, gimana bisa baca nggak ada cahaya. Kirain lu nggak nyadar. Nah, ngomong-ngomong soal musik lo-fi nih, ini menarik nih. Ada, sebentar, gue cari siapa ya, namanya _Rara Zahra. Rara Zahra. Dia itu punya kebiasaan mencoret, mendengar lagu, dan menyepi. Terus akhirnya gue susulin dengan pertanyaan nih. Dia nyoret-nyoret apa gitu loh. Sayang nggak sih bukunya? Karena gue otomatis, aduh sayang banget tuh buku dicoret-coret gitu loh. Terus Rara jawabannya gini nih, kita dengerin ya. Aku emang alirannya suka mencoret buku nih, karena itu asik banget gitu, baik buku fiksi maupun non-fiksi gitu. Untuk buku fiksi biasanya aku mencoret quotes dari suatu tokoh, karena itu memang menarik gitu buat motivasi-motivasi hidup. Sedangkan buku-buku non-fiksi biasanya aku mencoret sesuatu hal yang memang menurutku itu penting untuk diingat. Misalnya kita lupa nih, kita bisa buka lagi itu buku untuk mengingat dari keyword-keyword untuk menjelaskan suatu paragraf itu tadi. Atau kita bisa mencatat tuh pertanyaan di samping buku itu tadi untuk ditanyakan kepada teman yang memang setema dengan bacaan kita. Ataupun buku yang memang sedang dibaca sama dengan kita. Gitu. Itu kebiasaan nyoret. Terus soal musik. Nah, ini tadi Steven sempat nyinggung soal lo-fi. Ini jawabannya si Rara, dia bilang begini nih. Karena gue nanya kan, musik apa sih yang lo dengerin sambil baca buku? Aku biasanya suka play musik tentang lo-fi sih, low fidelity gitu, musik-musik instrumen yang memang dia masih kualitasnya rendah. Dan itu memang lagi tren juga, banyak orang yang menggunakan musik lo-fi itu sebagai teman ketika baca buku. Dan itu menenangkan buat orang-orang yang lagi baca buku. Gitu. Lu ada yang pernah denger musik lo-fi gak sih? Tahu. Ada tuh di ininya Spotify. Maksudnya apaan? Gimana ya jelasannya ya? Jadi musik beat tapi cuma instrumen doang gitu. Musik Umumnya beat. instrumen doang. Misalnya kayak gini gitu. Oh, nggak kedengeran juga ya, gue play ya. Kedengeran tuh? Kedengeran. Ini lebih lo-fi lagi jadinya nih. Karena lo-fi itu sebetulnya kualitasnya itu low, rendah. Ada cracklingnya, ada suara crackling, ada background noise-nya, ada distorsinya gitu loh. Nah, tren lo-fi ini lebih banyak dipakai orang buat mendengarkan untuk bisa membantu fokus gitu. Gua nggak tahu gimana ceritanya, tapi konon kabarnya itu karena otak itu langsung disetel atau langsung merasa mendengarkan sesuatu yang berbeda gitu. Nah, bayangin lo-fi itu gini aja. Lu bayangin dengerin radio zaman dulu gitu yang kresek-kresek gitu tuh. Oke. Lu sendiri bisa nggak? Kalau Steven kan nggak bisa tuh sambil baca. Sambil dengerin musik, lu bisa nggak toh? Jadi kalau gue pada saat gue baca yang sifatnya gue justru membaca serius, yang dimana gue ada selain membaca tapi ada juga aktivitas fisikalnya kayak nulis gitu ya. Itu gue pakai musik nggak masalah. Musik itu jadi sesuatu yang nggak kedengeran buat gue gitu.
Tapi kalau gue buat baca-baca kayak misalnya sastra, sekali lagi sastra gitu, atau cerita lah, jangan cerita atau apa gitu, baca yang santai. Gue justru nggak bisa ada musik karena menurut gue justru nggak mengganggu. Tapi kalau gue sunyi senyap juga gue nggak bisa gitu. Sunyi senyap itu nggak bisa. Jadi apalagi kalau dulu rumah gue dicondet ya, kayaknya gue merasa di belakang gue ada yang nyolek-nyolek gitu. Seriusan. Udah, jangan ngomongin kayak gitu lah. Takut gue. Jadi dulu ketika gue suka baca dan belajar malam-malam, zaman dulu tuh, ketika gue misalnya kebangun gitu jam 2 pagi, jam 3 pagi buat baca gitu ya, itu tahu nggak zaman segitu gue tuh dengerin RRI. Karena satu-satunya RRI yang programan nasional siaran 24 jam. Jarang waktu itu di tahun-tahun gue SMA waktu itu atau kuliah, yang ada siaran radio swasta 24 jam. Biasanya mereka akan berakhir 12 malam kan. Satu-satunya atau mungkin hanya sedikit yang siaran, dan itu salah satunya adalah RRI programan nasional. Dan biasanya lagunya enak-enak. Jadi untuk mendistract kesunyian. Buat gue kesunyian itu justru buat gue distraksi, karena gue bukan takut sesuatu yang sifatnya misalnya hantu gitu misalnya, enggak. Gue cuman nggak suka surprising factornya gitu. Samsudin. Apa? Mana ada hantu tiba-tiba bilang, Tok, bentar lagi gue mau gangguin lu ya. Perjanjian dulu. Mana ada. Minimal bilang cilubah. Jadi begitu pas di look, lu udah noleh gitu ya. Terus bilang sama hantunya, gue kagak kaget Black. Kalau gue punya kebiasaan lama yang sekarang udah nggak bisa gue lakuin, yaitu mendengarkan radio, tetapi bukan acara radio. Tapi acara apa? Suara noise radio kalau lagi nggak ada siaran. Ngapain dengerin kayak gitu? Karena itu membantu gue fokus gitu. Karena sama dengan lo, kalau gue sepi itu bawaan gue ngantuk. Kalau gue denger radio, gue nyimak lagunya. Nah, gue suka suara noise itu loh. Ketika radio nggak aneh. Dan banyak radio sekarang kan yang nggak ada, yang rata-rata siaran 24 jam. Jadi gue udah susah tuh nyari suara gitu. Karena gelombang kosong dengan gelombang radio yang nggak ada siarannya beda suaranya. Betul. Iya betul. Gitu. Kalau menurut gue. Zaman sekarang jarang gitu. Jarang. Bahkan mungkin banyak radio yang sekarang udah digital gitu ya. Jadi apa namanya? Mungkin ya malah udah di suppress gitu ya suara semutnya tuh, kalau orang dulu bilang. Suara semut, benar. Lo mau nggak kerja? Ada lowongan nih di radio. Ngapain ngisi suara semut dari jam 12 sampai jam 5 pagi. Dulu zaman banget basi banget. Jadi dari jam 12. Karena teman-teman ya, ini Steven juga, Steven mungkin masih ngalamin ya. Radio di zaman dulu itu kalau udah jam 12 udah gak ada siaran. Betul. Dan ketika jam 12 udah tutup siaran, kita tuh merasa sepi gitu loh. Akibatnya apa? Bodoh amat deh, kagak ada siaran, yang penting ada suara Betul. Gitu. Makanya dulu salah satunya yang suka gue dengerin ya RRI, Radio Republik Indonesia, yang memang siaran programan nasionalnya itu 24 jam gitu. Gitu. Dan lagunya enak-enak biasanya jam segitu. Kalau lu kenapa sih, Van? Lu malah bisa di tempat sepi kalau baca ya? Iya, karena ini yang pertama pengen lebih menikmati bacaannya. Yang kedua tuh malah fokusnya kayak gitu. Terus yang kita obrolin sampai sejauh ini tuh aku jadi kayak terkejut-kejut gitu. Banyak banget kebiasaan-kebiasaan yang di luar dugaan aku sebenarnya gitu. Tapi aku pengen balik lagi ke masalah musik. Di Twitter tuh pernah aku nemuin playlist membaca gitu. Jadi ada orang yang bikin khusus di Spotify untuk playlist dia membaca buku gitu. Jadi yang aku lihat tuh salah satunya tuh kayak musik-musik instrumen Beethoven, terus musik-musik klasik lah gitu. Dan menurut aku kalau memang seseorang punya kebiasaan sampai segitunya, harus susunin playlist dulu mungkin untuk minggu ini, untuk bulan depan gitu. Wah, keren banget ya. Ribet. Ya itu juga sih. Gue nemuin ketertarikan sama lo-fi itu karena ya ini, makasih ya buat Rara yang udah sharing informasi tentang musik lo-fi. Karena gue menemukan ada kesamaan dengan radio. Karena lo-fi itu kan musik yang kualitasnya rendah. Memang dibuat berkualitas rendah gitu. Ada crackling, ada suara noise. Itu mengingatkan gue pada zaman gue radio dulu yang memang selalu menemani gue belajar dan membaca. Iya. Analog ya.
analog gitu, analog banget gitu kesannya. Plus juga gue suka mendengarkan musik yang gue sama sekali nggak tahu, misalnya bahasanya pakai bahasa selain bahasa Inggris, atau yang gue nggak pernah denger, atau instrumen yang aneh-aneh. Karena buat gue, kalau gue ngerti, mungkin gue akan fokus mendengarkan. Kalau gue nggak ngerti, ya hanya buat background doang. Kayak misalnya kan gue lagi ikut tantangan membacanya Hesti nih, yang lagi membaca bukunya 1984. Orwell gitu. Nah, gue nyari tuh musik-musik yang terkait dengan Orwell, dan gue ketemu musiknya Rick Wakeman. Dia ada album judulnya 1984. Gue nggak pernah denger sama sekali. Akhirnya itu yang menemani gue untuk membaca Orwell 1984 gitu. Ntar itu cerita lain lah. Oke. Tapi sekarang ada Mega SR, @Mega SR. Dia bilang apa? Untuk buku teks bahasa asing, dia baca selayaknya sedang storytelling. Untuk buku bahasa Indonesia, kebiasaannya pindah posisi membaca dari duduk sampai rebahan, lalu kupingnya mendadak budek karena terlalu fokus baca buku. Dipanggil nggak dengar, dicolek baru kerasa gitu. Ini satu lagi kebiasaan unik membaca, yaitu membaca dengan dibacakan keras gitu loh. Nah, gue tertarik dong, langsung gue tanya sama Mega, kenapa sih kalau dia membaca tuh harus dibaca kayak storytelling gitu loh? Terus jawabannya si Mega nih kayak gini nih. Karena aku anak visual sama audio. Jadi kalau belajar sesuatu yang baru, terutama bahasa asing, aku prefernya yaitu tadi lihat tulisan sama dibaca. Jadi agar lebih mudah untuk memahami isi bukunya kayak gitu. Udah sih gitu aja. Itu Mega. Nah, ini mirip dengan Nasta. Nasta ini juga punya Nasta Sahari. Iya, dia punya kebiasaan bacanya kencang-kencang juga. Minimal bisik-bisik lah gitu loh. Nah, gue tanya dong, alasannya kenapa? Dia jawabnya gini nih. Kenapanya sejujurnya aku nggak tahu. Mungkin karena emang bisa lebih fokus kali ya. Soalnya kalau misalnya aku baca dalam hati, aku biasanya kan kalau aduh lagi canggung banget nih, aku bacanya tuh dalam hati. Cuma itu tuh lebih nggak bisa fokus, udah gitu lebih cepet ngantuk biasanya. Nah terus kalau dipikir-pikir nih, emang dari kecil aku itu terbiasa ngafal, belajar itu memang pakai suara atau sambil nulis. Jadi karena baca nggak bisa sambil nulis, biasanya sih pakai suara. Asik ya. Terus spontan gue nanya, lu nggak malu ya? Apalagi kalau di tempat publik lu lagi baca buku terus lu baca kenceng-kenceng gitu loh. Dan ternyata Nasta punya pengalaman kayak gitu. Paling sering itu kalau aku lagi di kereta atau lagi di bus, aku baca, terus tanpa sadar aja nih, tadinya mah bisik-bisik, terus tanpa sadar, aku malah suaranya volumenya jadi kenceng gitu. Itu agak malu sih sebenarnya, pasti banget diliatin sama orang. Cuma ya udahlah, aku cuma bisa cengar-cengir doang, mau gimana lagi gitu ya. Ada yang bisa paham gak sih orang yang membaca buku dengan dibacakan keras-keras kayak Nasta sama Mega? Itu menurut aku kayak dia lagi sedang didiktekan gitu ya, didikte. Jadi lebih bisa lebih bisa menerima bacaan itu lewat audio gitu, ketimbang dia visual ngikutin kalimatnya gitu ya, dari pergerakan mata doang dia bacanya. Kan membaca tuh lebih ada yang bisa visual, dia menyisir kalimatnya tuh pakai pergerakan mata. Nah ini mungkin dia bisa membacanya lewat audio gitu, kira-kira gitu ya. Jadi dia ada unsur suaranya lah ya. Tapi yang menarik dari Nasta tadi, karena dia bilang dia udah kebiasaan karena kecil itu dulu menghafalnya dengan cara itu, dan gue juga dulu menghafal gitu. 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 4 sama dengan 16 gitu loh. Jadi kebiasaan untuk menghafal. Kagak. Hah? Kenapa? Itu lu tipu aja lu. Oh. Biar ortu lu tahu kalau lu lagi belajar. Kayaknya harus ada suara. Lu tuh baca apa enggak sih sebenarnya, belajar di dalam kagak ada suaranya gitu. Oh, biar nipu orang tua ya. Iya. Kali ya, maaf ya. Itu yang ngomong kayak gitu tuh kena pengalaman pribadi.
Enggak. Oh begitu. Kalau gue nggak Enggak ya. disuruh belajar, gue tuh orangnya pembelajar. Iya, percaya. Makanya justru gue kalau ketika main, gue yang disuruh bersuara, biar ketahuan kalau gue lagi main. Jadi inget temen gue tuh buadungnya minta ampun dulu. Dia punya kebiasaan tuh sampai di jewer sama bapaknya itu gara-gara apa? Dia tuh punya kebiasaan kalau subuh-subuh disuruh bangun untuk sholat, dia tetap di tempat tidur tapi dia sambil baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Seolah-olah dia, jadi orang tuanya di luar denger Alhamdulillah anak gue lagi sholat, padahal dia lagi di tempat tidur. Jadi temen lu badung. Kalau gue dulu bukan dibilang badung, kalau gue dibilang cerewet aja gitu, suka ngobrol. Sampai akhirnya gue dipindahin sama teman-teman yang gue suka ngobrol, dipindahin sama anak yang pemalu. Seminggu kemudian orang tua gue dipanggil, Bu, ini anak ibu tuh memang benar-benar keterlaluan nih. Saya pindahin ke anak pemalu. Sekarang yang anak pemalu itu rajin ngobrol juga sekarang. Jadi saya mau pindahin kemana lagi nih gitu. Tapi dalam hal ini gue menganggap lu gagal. Gue berbeda pendapat dengan guru lu. Kenapa? Karena Steven sampai sekarang belum cerewet-cerewet. lu nggak boleh ngelihat Steven dengan standar kita, tapi lihatlah Steven dari episode pertama. Oh iya ya, udah beda jauh ya. Beda banget. Sekarang dia udah ngomong sama kita gue barusan kan, gue lu, walaupun kadang-kadang masih saya gitu kan. Orang tuh harus diukur dari progresnya, jangan dibandingkan dengan orang lain. Stres seperti di depan kita gitu kan. Bandingkan dengan progres yang udah dia punya. Wah, Steven udah jauh banget. Coba lu kita dengerin kapan-kapan di episode pertama Steven. Yang masih malu-malu gitu ya. Iya, jadi siap-siap nanti lu ditelepon sama orang tuanya Steven. Kenapa anak gue jadi cerewet? Oke, kita break bentar. Habis itu kita mau putar lagi beberapa rekaman dan pendapat-pendapat yang lain tentang kebiasaannya saat membaca buku. Kita kan udah janji nih ya mau muter sesuatu ya. Toto langsung kagak ada habis-habisnya nih perasaan. Kita mau shout out dulu buat @nokmia audinia. Terus buat Ambu Daf, Ambu, apa kabar Ambu? Terus ada Alia Al Rashid juga. Dan ada sekitar 350 juta orang lain yang meminta supaya kita memutar rekaman suara Toto bernyanyi. Oke, kita kembali di Kepo Buku. Kita masih ngobrolin soal kebiasaan-kebiasaan unik orang saat membaca buku. Dan ini waktunya kita memutar voice memo dari seorang teman. Tuh teman siapa lu? Ngaku-ngaku lu. Kalau gue sih ngakunya gini, gue ngefans banget sama seseorang ini gitu, sama figur yang satu ini, gitu aja kalau gue bilang. Gitu ya. Kalau Steven lu nyebutnya apa, Van? Penulis favorit. Aman dia, nyari aman dia, curang. Jadi aman. Dan sosok yang satu ini sempat nanya, itu Toto ngapain sih jenggotan kayak gitu? Gue bilang, itu Toto karena dia ini aliran penyembah pohon itu memang jenggotannya kayak gitu. Lelade sakit hati tuh katanya, bertahun-tahun jenggotan gak pernah ditanyain. Gue yang dari lahir jenggotan. Kagak ditanyain, giliran lu Tok jenggotan dikit aja ditanyain. Ya udah, kita dengerin ya rekamannya ya. Dan gue sih bangga menyebut teman karena dalam beberapa waktu terakhir ini emang jadi teman kita, teman baik kita yang suka dengerin podcastnya. Beliau suka dengerin podcast kita dan waduh seneng banget. Kita dengerin ya. Halo, ini Leila Hudori. Aku juga banyak cerita nih kalau kebiasaan membaca. Karena kebiasaanku gak istimewa sih, cuman kayak ritual. Pertama, aku pasti cari tempat yang agak jauh dari mana-mana. Kalau misalnya dulu sebelum pandemi, kan aku bawa buku di dalam tas, itu pasti aku gak mau deket banyak orang gitu karena selalu diganggu. Jadi aku kesel gitu kalau lagi baca terus masih aja ada yang ngajak ngobrol gitu ya. Jadi aku cari tempat yang sesepi mungkin gitu. Terus kedua, nah itu kayaknya banyak juga pembaca lain yang melakukan itu. Aku suka cium-cium kertasnya. Apalagi kalau bukunya rada-rada
buku yang tua gitu kan. Kadang-kadang saya suka dapat buku bekas gitu, malah seneng karena ada bau-bau kertas yang udah lama gitu ya. Terus yang ketiga, nah ini yang dari dulu, dari saya kecil sampai sekarang saya lakukan, saya pasti coret-coret buku. Makanya saya nggak suka meminjamkan buku saya karena udah ada catatan-catatan gitu loh pendapat saya. Sekarang saya memang mencatatnya di atas post-it gitu. Post-itnya saya tempel di atas halaman yang saya mau tandain. Jadi sekarang nggak di atas halamannya lagi. Tapi dulu saya biasanya nyatetnya di pinggir-pinggir gitu. Terutama ketika kuliah itu pasti ketahuan banget kalau itu buku saya karena penuh catatan gitu. Ya udah itu aja sih kebiasaan saya. Oh, satu lagi, saya biasanya harus menyiapkan teh dan snack. Makanya nggak pernah bisa kurus. Gitu aja. Bye. Bye. Situ dia Mbak Lela Hudori. Ada satu hal yang gue langsung ledekin Mbak Lela begitu dia ngirim voice memo ini. Yang poin pertama tadi, dia paling gak suka diganggu gitu ya kalau lagi baca buku. Gue bilang ya wajar kali, lagi baca buku di tempat publik, terus orang ngelihat, Mbak Lela, ajak ngobrol ah. Iya gak sih? Kalau saya itu resiko public figure. Tapi Mbak, kalau saya itu mah ya, kalau itu nggak cuma baca buku aja, saya lagi makan juga tiba-tiba diganggu, saya juga nggak suka Mbak, beneran. Iya, cuma Toto kalau lagi makan diganggu dia gini. Gitu gue langsung. Dikata Toto kucing. Tapi ya, ada satu poin lagi yang menarik dari Mbak Lela tadi, yaitu dia suka nyium bau kertas. Nah, gue juga begitu. Nah, tar dulu, kita cari dulu nih. Satu orang yang suka nyium bau kertas. Siapa? Ada? Namanya FM Paramita. Dia bilang kayak gini. Kalau mau mulai baca, dicium dulu kertasnya. Kalau enak baunya, berlanjut tuh. Pas lagi baca, kalau nggak sadar terlalu deket bacanya dan kecium bau kertasnya, gue cium lagi kertas bukunya. Gitu terus sampai selesai. Makanya kalau ada e-book tuh kayak ada yang hilang gitu. Terus tiap ambil buku lama yang mau dibaca lagi, siklus itu akan terjadi lagi. Gitu. Wak. Dan wak. Oh, itu cara bacanya wak ya. Gue tuh suka pakai itu loh, Pan. Seriusan gue pakai itu. Jadi teman-teman gue tuh di Singapura. Jadi di FM Paramita tuh nulisnya WK gitu kan. Jadi itu sangat sering dilakukan oleh orang-orang Indo, dan ternyata teman-teman gue orang Malaysia, Singapura itu akhirnya ada tanya gitu kan. Tok, gue mau tanya sekian lama chatting sama lo, WK itu apa sih? Kalau gue bacanya wek gitu kan. Tak kalau lu apa tadi barusan? Wak. Ya. Kalau orang Thailand 55555. 555 itu karena dari 5 itu H kan. Jadi H. Masih gitu. Masuk akal. Tapi balik ke topik bau kertas tadi. Wak hahaha 555. Dia cium bukunya tuh nggak stop gitu. Terus bacanya kapan, Mbak? Itu gue tanya loh, kenapa sih dia suka nyium buku nih, alasannya nih? Kalau gue pribadi bikin lebih enjoy aja sih untuk baca bukunya. Ibaratnya kayak orang yang suka kopi kali ya. Kalau misalnya mau minum pastikan tuh dicium dulu aroma kopinya biar lebih nikmat lagi gitu pas udah nyeruput si kopi. Ya udah gitu aja sih dari gue. Makasih. Ini punya kebiasaan sama dengan Mbak Lela, nyiumin bau kertas. Kalau ada backsound tepuk tangan, kita kasih backsound tepuk tangan nih ya. Kenapa? Karena dia bilang tuh mencium bau kertas sebelum baca tuh sama seperti ritual sebelum minum kopi gitu, Bang Rane. Oh. Jadi itu benar-benar sebuah hal yang dia nikmatin gitu ya. Oke, bentar. Ada caranya. Gue nurutin Steven dulu ya. Insert tepuk tangan di sini. Alah, dia tepuk tangan beneran. Tepuk tangan. Yeah. Enggak, kalau kayak orang ini kali ya, kayak minum kopi atau orang kalau suka kebiasaan nge-wine dicium dulu wine-nya gitu. Tapi kalau menurut gue buku-buku sekarang tuh nggak sebau dulu. Nggak sebau dulu tuh apa sih? Maksudnya kertasnya itu nyaris
tidak lebih berbau dibanding tahun-tahun 80-an. Dulu tuh gue inget banget ketika gue beli buku 5 sekawan zaman dulu. Pasti bau kertas novelnya beda dengan kalau gue misalnya beli seperti misalnya Tintin atau dulu tuh komik-komik yang sifatnya kayak Rin Tintin ya, apa sih kayak Lucky Luke gitu ya, Lucky Luke kalau zaman gitu, kalau kita zamannya Lucky Luke gitu ngomongnya. Nah itu kertasnya kan agak-agak bukan glossy, tipis, tapi agak gimana sih ya, dan baunya tuh kerasa banget gitu. Bahkan ada bau kertas yang bikin gue pusing karena gue agak sensitif terhadap bau gitu, jadi bikin gue agak migrain gitu. Tapi maksud gue kalau di zaman sekarang kertas tuh nyaris tidak berbau kalau menurut gue, bener nggak sih? Kita tanyakan pada ahlinya yang paling sering bersentuhan dengan buku fisik. Gimana, Fer? Memang kadang-kadang memang buku luar ya. Kalau yang hard copy memang bebas bau ya. Tapi kalau misalnya paperback tuh ada Masih. deh yang kertas book papernya itu yang coklat itu masih. Oke. Kalau gue masih ngalamin itu zaman-zaman penerbit Balai Pustaka, Pradnya Paramita itu ya. Itu buku-buku zaman dulu, buku-buku Winnetou, Kepala Suku Apache itu baunya khas. Makanya gue bilang di tahun-tahun segitu ya. Tapi kalau sekarang gue gak yakin kalau mereka juga masih dalam tanda kutip berbau gitu. Mungkin karena teknologinya udah lebih bagus kali ya. Mungkin. Karena sebetulnya kan bau itu kan dari bau zat kimia atau tintanya gitu loh. Bisa jadi sih, bisa jadi. Gue menduga itu karena lu inget nggak sih zaman kita sekolah dulu, ulangannya itu pakai kertas stensil. Iya, dan kertas stensil itu baunya khas banget. Yes. Baunya khas banget. Jadi gue duga adalah bau tintanya. Nyampur dengan bau kertasnya gitu. Bisa jadi. Tapi juga ada buku-buku, gue nggak tahu ya. Lu pernah ngalamin nggak Toto sama Steven? Gue itu dulu pernah nemu beberapa buku bajakan yang baunya itu khas tapi tajam, nggak enak banget. Mirip-mirip bau minyak tanah. Oh, enggak tuh gue nggak pernah. Itu nggak enak banget baunya, nggak enak banget. Jadi kadang-kadang kalau mau baca tuh gue angin-anginin dulu bukunya gitu loh. Ya salah gue juga sih beli buku bajakan. Lo hari gitu beli buku jambakan. Ingat banget gue dulu di Palasari Bandung tuh gue sering buku tuh. Even buku baru gitu ya, yang kalau kita buka terus bau bukunya tuh punya kertas yang nyengat banget tuh tetap kita angin-anginin dulu. Nggak enak banget buat kita baca gitu. Iya kan? Iya kan? Karena nyengat gitu loh. Dan gue dulu pernah beli buku apa gue lupa gitu ya. Maklum masih berstatus pelajar, tapi gue pengen banget ngadiain buku ini kepada seseorang dalam tanda kutip gitu lah ya. Baunya tajam, jadi gue kasih minyak wangi dong. Bukannya malah tambah tajam baunya? Itu dia. Gue kasih minyak wangi, baunya tambah tajam. Akhirnya terpaksa gue beli bukunya lagi yang lain. Maksudnya biar merasa bahwa wah dia mencium buku ini, mencium gue gitu loh. Alah, jidat. Lalah, cuy. Oke. Terus balik ke Mbak Lela tadi ada poin terakhir yang juga menarik, yaitu suka nyiapin teh dan cemilan gitu ya. Ini cocok dengan Caca Ganesha 19, nama akunnya, yang suka baca sambil nyeruput kopi gitu. Sama juga dengan Hera Yulita yang suka ngopi sambil baca gitu loh. Satvika juga harus ada kopi. Kenapa jadi temanya kopi ya? Gue malah nggak bisa lo minum atau makan sambil baca. Kenapa kopi? Kenapa nggak soda gembira misalnya gitu? Iya. Kenapa nggak bubble tea? Apalagi buat para kutu buku terus minum bubble tea gitu. Kalau nggak gendut lo. Jangan ngomong gendut. Oh jadi lu suka bubble tea? Logika lu parah toh. Terus. Kalau lu gimana? Lu suka ngopi atau minum atau makan? Lu tahu gue sambil baca? Kayaknya gue nggak punya kebiasaan khusus. Maksudnya gue nggak punya ritual khusus gitu ya. Kalau ada kopi, kalau ada teh ya teh gitu maksudnya. Tapi gue paling nggak suka ketika buku itu misalnya ketika gue ngemil gorengan terus tiba-tiba kena minyak tuh gue juga nggak suka gitu. Kalau baca sambil makan tuh gue mungkin nggak suka karena gue sering diomelin emak gue dulu. Dibeliin, dipesenin mahal-mahal dari Balai Pustaka. Kena minyak. Nyokap gue nih, itu tutup dulu bukunya. Oh pantesan nih nyokap lo ngajarin lo gitu ya. Kenapa emang? Tutup dulu bukunya gitu, bukannya baca dulu baru makan gitu ya. Pantesan kelihatan bentuknya sekarang. Sialan lo. Gitu. Kalau aku kalau pengen baca yang berat dalam artian yang buku yang serius gitu ya, yang pasti berbahasa Inggris ya. Harus perutnya
kenyang dulu gitu, baru bisa fokus buat baca. Iya, serius. Jadi kalau lapar gitu bawaannya kemana-mana pikirannya, aduh lapar lagi. Jadi kalau misalnya perutnya memang lagi kosong atau mungkin ya nggak terisi gitu ya, itu tetap bisa baca, tapi bacanya yang kayak buku-buku yang ringan aja gitu ya. Kalau yang berat? Isi perut dulu gitu, baru baca yang berat gitu. Jadi nggak bisa masuk gitu ya kalau misalnya lu perut lu keroncongan tuh, mikirannya makan mulu. Terus ada cara underscore RJ, dia itu punya hobi ngulang baca lagi kalimat yang ngena biar makin meresap di hati. Asik. Gue penasaran dong, kenapa dia suka baca ngulang lagi? Apa bukannya malah waktu membacanya jadi lebih lama kan? Iya nggak sih? Gue tanya dong sama Cara, terus jawabannya Cara gini nih. Ini Kara. Oh, Kara. Maaf Kara, lanjut. Aku suka baca ulang kalimat tertentu supaya lebih memahami, sama untuk supaya membayangkan skenario cerita, dan bisa juga untuk lebih meresapi ke diri sendiri sebagai self-reflection. Memang bacanya jadi lebih lama, cuman aku lebih suka take time untuk menikmati proses baca buku. Lebih suka nggak dibawa terburu-buru, apalagi untuk buku yang aku suka. Aku kayak gini udah dari kecil, kayaknya antara SMP dan SMA. Cakep. Unik juga ya. Kalau gue punya kebiasaan ngulang, kalau gue nggak paham. Jadi gue nggak akan tinggalkan halaman itu kalau ada satu kalimat aja yang gue nggak paham maksudnya. Dan itu membuat gue bacanya lama banget. Oke. Jadi ketika kita dengerin sampai yang terakhir ini, kita tuh bisa tahu ya kalau teman-teman Kepo Buku nih mereka take time gitu ya, menyiapin ritual mereka, nyiapin waktu mereka, sehingga membaca buku tuh bukan sekedar sebuah selingan gitu, tapi sebuah aktivitas yang khusyuk gitu ya, dan seru banget ininya, apa yang dikerjain waktu lagi baca gitu. Betul. Terus kita habisin dulu ya yang lain ya, yang udah ngirim. Ada R. Agustia Distriani. Oke. Lebih suka baca outdoor ketimbang indoor. Jadi dia suka baca tuh kayak di kafe atau di perpus gitu. Terus Nina Sugandi ini mengingatkan pada gue ini. Kenapa gitu? Suka baca sambil tiduran, terus ketiduran, kebangun, baca lagi, ketiduran lagi, gitu terus. Ini gue banget nih. Bisa ya gitu ya. Seru juga ya. Ternyata masing-masing orang banyak punya kebiasaan masing-masing ya. Betul. Dan kalau gue menemukan kebiasaan baru nih saat membaca, ini terutama setelah ngobrol dengan Mas Sigit. Jadi tamu-tamu kita di Kepo Buku ini banyak ngasih pelajaran penting gitu loh. Mas Sigit kan cerita tentang kelab membacanya yang serius membaca sampai per halaman ditelaah gitu ya. Oh ya, ada satu lagi nih teman pendengar yang gue lagi-lagi minta maaf banget ya, kehapus. Tapi gue masih ingat komennya. Minta maaf banget nih yang nggak disebut namanya di sini karena kehapus. Please omelin gue, balas ke Instagram, omelin gue, terus ingetin lagi gue, lu komen apa, nanti kita bacain di episode Kepo Buku berikutnya ya. Tapi ini ada satu pengirim yang gue inget banget komentarnya gini. Dia itu kalau menemukan kalimat-kalimat yang bagus atau baru tahu makna kalimat ini, dia akan mengumpat. Oh gitu. Ngerti gak sih? Ngumpat karena seneng gitu. Jadi iya. kampret. Gini ternyata artinya gitu loh. Atau kalau ikut gayanya Mas Sigit Susanto yang di Swiss tuh dia akan bilang ini, bacindul. Bacindul. Gitu. Kalau dia seneng banget kalau lagi cerita Kafka gitu kan ya, menemukan sesuatu yang menarik dari Kafka, dia akan bilang, bacindul banget ini gitu. Saking apa ya? Menemukan sesuatu gitu ya. Menemukan sesuatu. Yang pengen aku tanyain ke Bang Rani sama Mas Toto sebenarnya sih, karena Mas Toto sama Bang Rani masih belum mengungkapkan kebiasaan apa lagi gitu ya, mungkin belum kita semua ketahui gitu. Toto. Gue mungkin kalau baca yang untuk keperluan studi gitu ya gue harus mungkin benar-benar nggak bisa diganggu gitu.
Tapi mungkin ada beberapa kebiasaan yang dulu mungkin kalau baca harus jejak gitu ya, harus jejak di satu tempat atau harus berada di satu tempat gitu. Tapi sekarang mungkin nggak, lebih berada di mana-mana gitu kan. Apakah gue bisa baca di kendaraan? Sekarang udah bisa gitu. Ya, tapi mungkin kebiasaan itu kebentuk karena suka traveling kali ya, jadi bisa baca di mana-mana gitu. Jadi gitu. lu nggak kayak Hera ya yang nggak bisa baca di kendaraan ya? Enggak. Kalau kebiasaan lain dari gue, ya kayak gue cerita di Instagram itu waktu kecil, ini kebiasaan yang sangat memalukan, yaitu gue paling suka gigitin sudut-sudut buku itu loh. Dih, kok bisa sih? Sebabnya apa nih? Pertama mungkin karena baunya. Kedua, gue tuh dulu punya hobi gigit kuku, dan gue selalu ditegur kalau gigit kuku. Lu kayak orang yang misalnya kalau nervous gitu apa gugup gitu jadi gigit. Orang gigit kuku tuh belum tentu karena nervous, tapi juga karena kebiasaan. Oh, karena kebiasaan, bukan ngemut jempol. Ngemut jempol, lo pikir gue bayi ngemut jempol? Ada orang sampai ini tapi lu kuku lu apa yang lu gigit itu kuku tangan kan, bukan kuku kaki kan? Sebenarnya kalau bisa kuku kaki bisa, tapi keganjel perut toh. Puas dia. Puas gitu. Nah, karena itu mungkin gue beralihnya ke buku, karena gue tuh dikelilingin buku. Gue merasa bersyukur masa kecil gue itu penuh dengan buku, dan bokap gue tuh paling sering masih nyimpan buku-buku masa kecil gue. Dan kalau gue mudik, gue suka ngeliat tuh di perpustakaan dia, di kamar dia, itu gue suka ketawa sendiri kalau ngeliat buku itu sudut-sudut atas sama bawahnya itu udah bopak-bopak gitu, udah somplak-somplak. Itu karena gue gigitin. Jadi itu kebiasaan jelek yang sisa ludah gitu ya. Iya. Hancur loh. Gitu. Ya begitulah kebiasaan membaca buku masing-masing orang. Mudah-mudahan ini cukup memuaskan rasa kepo, dan kalau ada yang punya komentar lain silahkan. Ada satu hal yang kenyataan yang belum disentuh, walaupun udah ada beberapa orang, teman gue paling nggak, yang ngaku bahwa dia sering baca buku di toilet. Sampai-sampai gue punya temen yang bahkan memasang rak buku di dalam toiletnya dia. Toilet kering ya, bukan toilet basah ya. Mbak Lela juga pernah kayaknya cerita ya, Mbak Lela ya? Iya. Itu boleh dibuka nggak waktu itu? Udah pernah kita puter kok. Udah ya, pernah ya. Iya kan, Fen? Ingat gak lo, Fen? Iya. Waktu kita lagi nanyain lagi baca buku apa. Dan dia menyimpan satu buku di toilet. Ya wes, terima kasih banyak buat yang udah ngirim, yang sudah berpartisipasi. Kita kan udah janji nih ya mau muter sesuatu ya. Jadi sesuai dengan permintaan, kami akan tinggalkan teman-teman dengan suara Toto sedang bernyanyi. Tolong Tok, diceritakan kembali Tok, konteks kenapa lu tiba-tiba kita muter suara lu lagi nyanyi Tok. Jadi begini. Gimana dulu Ran? Lupa gue. Ya elah dia lupa. Gini. Oke, gue ingetin ya. Jadi begini. Van, gimana Van waktu itu Van? Sekarang udah simulat banget. Jadi dulu kita itu sebelum bikin podcast, gue ketemu sama Rani itu saat kita siaran bareng di sebuah radio. Radio online. Terus nama radionya Radio Komunitas Twitter Indonesia. Itu punyanya Kang Indra. RKTI oke. Tereng gitu. Dulu jinglenya gitu. Nah terus kita masing-masing ngisi acara. Gue dulu suka ngisi acara yang namanya apa ya? Apa dulu? Nah pokoknya gitu deh, lupa gue. Pokoknya lagu-lagu zaman dulu gitu. Iya lupa gue. Nah terus Rani dulu suka bikin acara namanya Kerokan kan ya Rani ya. Nah terus salah satu segmen acaranya itu adalah ada ukulele, karena Bang Rani ini suka nyanyi dengan ukulelenya saat itu gitu. Buat karaokean gitu. Dan akhirnya Rani buka tuh yang namanya channel, yuk siapa yang mau ikutan. Nah akhirnya gue bikin deh, karena gue gak bisa bikin ukulele. Karena gue gak bisa main ukulele waktu itu, jadi gue pakai software. Hasilnya masih disimpan sampai sekarang. Itu menandakan Rani ngefans sama gue, karena masih disimpan. Itu radio itu udah 7-9 tahun yang lalu itu. Apa kata lu Tok? Apa lu kata dah? Sementara itu kita terima kasih banyak buat yang berpartisipasi. Kita ketemu lagi di Kepo Buku episode berikutnya yang akan kembali mereview beberapa buku, termasuk bukunya Toto dan juga bukunya kiriman seorang teman, ada Yulia yang juga ngirim. Itu di episode berikutnya. Tapi
kita akan tinggalkan teman-teman dengan sebuah lagu berikut ini. Jadi silakan, Bung Steven, tolong diantarkan. Harus pakai gaya itu dong, MC dong. Toh. Lu kan waktu peluncuran kepobuku.com, lu MC kan? Iya. Lu ngerjain Steven, lu bener-bener. Lo biar latihan. Iya. Jadi pendengar Kepo Buku, kita dengerin memori-memori masa lalu dari Mas Toto. Mari kita dengarkan. Memori. Thank you Toto, thank you Steven. Thank you. Ya. Terima kasih. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, stand by me. Oh, stand